mengerti, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pagi hari ini. Silakan. Siap. Doa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah kita menyanyikan Indonesia Raya untuk meningkatkan cinta tanah air pada diri kita. Berdiri semuanya. Ketukan keempat dimulai Indonesia Raya. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, silakan duduk kembali. Setelah itu mari kita membaca surat Al-Qari'ah. Ayo bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfarasil mabsus, wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, narun hamiyah. Anak-anak, sekarang Pak Jan bertanya kepada anak-anak, siapa yang suka olahraga berenang? Saya. Siapa yang suka olahraga berlari? Berlari. Nah,
Coba sekarang Pak Ian akan bertanya tentang kesukaan olahraga. Ya, olahraganya suka voli, main bola, voli, berenang, badminton, berenang, badminton. Nah, dari sekian banyak ternyata kesukaan olahraganya anak-anak berbeda-beda, ya tidak semua sama, tidak satu sama-sama semuanya, ternyata berbeda-beda. Nah, demikian juga anak pelajaran yang kita akan pelajari yaitu tentang indahnya saling menghargai keberagaman. Anak-anak, pelajaran kita hari ini bertujuan untuk yang pertama yaitu membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, anak-anak bisa membaca. Yang kedua, agar bisa mengartikan. Mengartikan apa, Bapak? Mengartikan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga yaitu memahami kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Dan yang keempat yaitu dapat mengimplementasikan kandungan surat Al-Hujurat ayat 13 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, silakan anak-anak dilihat slide-nya. Anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama yaitu membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, mengartikan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, memahami isi pokok kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dan yang keempat adalah mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, anak-anak, ini pelajaran kita hari ini aku anak soleh, indahnya saling menghargai perbedaan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini gambar indahnya saling menghargai perbedaan. Anak, ayo siapa yang bisa mengartikan gambar yang di timur itu ada orang yang bergandengan tangan itu? Siapa? Nah, ya silakan Bang Taufik. Itu orang yang agamanya berbeda. Oh ya. Ada orang Islam, ada orang Kristen, ada orang Buddha, ada orang Hindu, ada orang Konghucu, dan lain-lain. Nah, jadi anak-anak betul sekali apa yang dikatakan Mbak Maudi, yaitu apa? Ini adalah agama yang berbeda-beda. Di sini dilihat ada yang bawa peci, berarti agamanya Islam. Terus yang pakai putih, baju putih itu Hindu. Dan Pak kepalanya tidak memakai apa-apa, dan memiliki rambut itu Buddha. Yang Konghucu itu yang mana yang tidak pakai jilbab, antara pakai peci dengan pakaian putih itu namanya apa? Konghucu. Nah, betul sekali. Nah, sekarang gambar yang kedua yang lagi yang barat. Siapa yang bisa perhatikan? Ya, Pak Jurut. Ya, betul sekali. Yang sebelahnya yang paling barat yaitu ada tempat ibadahnya, yaitu satu masjid, ada gereja, ada pura, ada candi, dan ada kelenteng. Nah, benar. Itulah anak-anak perbedaan yang kita miliki di Indonesia, yaitu apa? Perbedaan agama yang ada gambar ini. Nah, ya, selanjutnya kita akan lanjutkan yaitu, nah, di sini Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Pak Yan akan
membacakan, anak-anak mendengarkan terlebih dahulu sebelum nanti mengikuti bacaan yang Pak Yon bacakan. Sementara yang pertama Pak Yon akan membacakan kepada anak-anak dulu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, itu tadi surat Al-Hujurat ayat 13. Sekarang nanti anak-anak menirukan apa yang Pak Yon baca. Dengar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha Ya, betul sekali. Nah, sekarang anak-anak setelah sama-sama membaca, silakan siapa yang bisa membaca surat ayat 13? Katakan. Yes. Anak-anak, setelah kita membaca surat Al-Hujurat ayat 13, sekarang kita akan mematikan surat Al-Hujurat ayat 13. Marion akan mematikan terlebih dahulu. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu sekalian min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan telah kami jadikan kamu sekalian bersuku-suku. Wa qabaila, dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, atqakum, orang yang paling takwa di antara kamu sekalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, dan lagi maha mengenal. Itu arti dari surat Al-Hujurat ayat. Nah, sekarang anak-anak, coba siapa yang
bisa membaca arti surat Al-Hujurat, yang mau membaca arti surat Al-Hujurat di depan. Ayo siapa? Ayo Mas Happy coba dibaca arti ayat surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, itu tadi arti surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, anak-anak ya. Anak-anak, setelah kita mengartikan surat Al-Hujurat ayat 13 tadi, sekarang kita akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Ya, silakan anak-anak membagi sendiri-sendiri, tidak usah Pak Jan yang membagi, tapi anak-anak sendiri. Ya, silakan bergabung. Silakan bergabung. Bergabung ini sini. Nah, setelah bergabung, silakan anak-anak membuatkan kertas yang sudah Pak Jan bilang kemarin. Kemarin yang Pak Jan bilang kepada anak-anak suruh membawa kertas yang sudah dipotong kecil-kecil. Nah, anak-anak, setelah anak-anak memiliki kertas potongan kecil-kecil, silakan setiap kelompok ada yang menulis ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tadi sesuai dengan potongan yang akan Pak Yan tuliskan di papan tulis. Nah, setelah itu nanti yang satu lagi menuliskan artinya juga yang sudah Pak Yan contohkan di papan tulis. Itu ya. Jadi nanti yang satu menulis ayat Al-Qurannya, yang satu menulis apa artinya. Itu misalnya ini di pada contohkan di papan tulis ini. Nah, anak-anak, setelah sudah ditulis tadi seperti contoh, sekarang anak-anak akan bermain, yaitu menjodohkan antara potongan ayat dengan potongan arti. Nanti siapa yang mendapatkan nilai tertinggi yang gunakan banyak, kelompok anak akan mendapatkan hadiah. Apa hadiahnya? Door prize besar-besaran, besar, itu ya. Nah, sekarang anak-anak siap-siap untuk bermain menjodohkan potongan ayat dan potongan artinya. Setelah kita tadi belajar membaca, menulis dan mengartikan, setelah kita tadi sudah bermain tentang menjodohkan antara potongan ayat dan artinya. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita karena sudah waktunya selesai, kita akan membuat suatu karya dari anak-anak. Kira-kira mau buat apa kira-kira ya tentang keberagaman? Ayo. Pak, perbedaan dan keragaman. Nah, perbedaan dengan keragaman. Ya silakan. Mau buat apa? Silakan coba. Ayo. Contohnya ya. Kamu buat keragaman budaya ya. Pak, Ya. Oh, saya mau buat
membuat puisi ya boleh. Membuat poster. Buat poster boleh. Yo siapa? Mau membuat kaligrafi ya boleh. Nah jadi terserah anak-anak boleh membuat apa saja. Tadi buat apa Mbak Ilo tadi? Kaligrafi. Ini beragaman budaya. Jadi mau buat puisi, membuat poster. Silakan anak-anak boleh membuat apa saja karya-karya. Silakan bebas tentang keberagaman ya tadi keberagaman dan perbedaan ya saling menghargai perbedaan. Demikian anak-anak ya. Jangan lupa ya dikerjakan di rumah ya. Nah pelajaran kita hari ini tentang perbedaan anak-anak. Allah memberi kepada kita itu perbedaan untuk saling mengenal. Saling apa anak-anak? Mengenal, bukan saling mengejek, menyakiti ya terus saling menghargai. Jadi kita harus saling menghargai perbedaan ya. Nah demikian ya anak-anak. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kemarin pertemuan yang kemarin kita telah belajar tentang saling menghargai perbedaan. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Tujuan pembelajaran sudah kita sampaikan kemarin. Nah, kemarin juga kita sudah belajar tentang membaca, menulis dan mengartikan Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kemarin juga kita sudah melakukan apa? Menjodohkan potongan ayat dan artinya. Setelah itu juga kemarin kita sudah membuat apa kemarin? Ayo karya tentang apa? Kaligrafi bebas. Anak-anak kemarin minta tentang kaligrafi bebas. Nah, ini juga. Nah, sekarang kita pada pertemuan yang saat ini kita akan belajar yaitu memahami isi pokok kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Kemarin kita sudah mengartikan kira-kira anak-anak setelah membaca arti bisa membuat apa memahami isi pokok kandungan yang ada dalam surat Al-Hujurat itu ayat 13 itu apa coba? Siapa yang bisa coba ayo? Langsung ayo. Siapa? Ya, Mas. Keturunan kita sama yaitu Nabi Adam. Ya, yang lain? Ya. Nah, perbedaan suku bangsa itu merupakan kebesaran Allah. Yang selanjutnya? Saya Pak. Ya. Tujuan perbedaan ini adalah saling Jadi, tujuan perbedaan itu saling mengenal. Selanjutnya, ya, siapa? Ya. kemudian seseorang dari Ya, kemudian seorang dari takwanya. Anak-anak, ternyata dari keempat teman-teman yang kalian yang menjawab itu semua adalah isi kandungan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, sekarang kalian akan sampaikan di sana di slide layar pesan pokoknya yang inilah satu. Semua manusia itu berasal dari satu keturunan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, apa yang dikatakan benar itu perbedaan suku bangsa dan bahasa adalah sunatullah. Sunatullah itu adalah kebesaran Allah. Nah, bagian dari kebesaran Allah. Nah, yang selanjutnya yaitu apa? Yang ketiga yaitu perbedaan itu tujuannya saling mengenal. Kok bisa bayang? Seperti yang ada
di dalam surat Al-Hujurat, yaitu Allah menciptakan bermacam-macam suku bangsa, bersuku-suku berbangsa-bangsa, perempuan dan laki-laki itu apa? Untuk saling mengenal. Nah, untuk selanjutnya yang dikatakan di dalam surat Al-Hujurat artinya yaitu sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling takwa, bukan orang yang paling kaya atau yang paling tampan atau yang tinggi jabatannya. Jadi orang yang paling mulia itu yaitu orang yang apa? Orang yang paling bertakwa. Nah, itu anak-anak 4 isi kandungan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Untuk selanjutnya, sekarang siapa yang bisa mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. 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 Nah, betul. Yang selanjutnya. Ya. Nah, tadi dikatakan orang Jawa dan orang Madura, berarti ini perbedaan suku Jawa dan suku Madura. Nah, untuk baru tadi dikatakan yaitu orang Islam dan bukan Islam, berarti itu keberagaman dalam agama. Yang selanjutnya, siapa yang bisa? Ya, Mbak Maudi. Saya berbeda umur dengan adik saya, tetapi kami main bersama. Betul juga. Berarti ini perbedaan umur atau usia. Jadi keberagaman usia. Jadi dengan kakak usianya berbeda tapi bermain bersama. Jadi menghargai, tidak konflik atau tidak saling bertengkar. Untuk selanjutnya, siapa yang bisa? Ya, kira. Ya, ini Mbak Kila gendut, sedangkan temannya kurus. Tapi mereka berdua bermain tanpa mengolok-olok, tanpa ada pertengkaran. Nah, berarti itu saling menghargai perbedaan. Betul anak-anak? Nah, apa yang dicontohkan teman-teman itu anak-anak sudah benar, yaitu implementasinya tadi ketika bermain. Anak-anak, kita sudah selesai tentang pelajaran. Dan kita sudah tadi juga sudah mengerjakan soal-soal latihan tentang apa? Surat-surat Al-Hujurat ayat 13. Ayo, kemarin kita mendiskusikan untuk membuat karya. Ayo, mana karya anak-anak? Dikeluarkan semua, sudah semua. Nah, ayo sekarang di papan, ayo di tempat kelas sana. Ayo. Di depan kelas. Ya, papan di depan kelas. Nah, yuk di depan. Nah, ini ada ragam budaya Indonesia, ragam budaya itu ragam bentuk, ragam agama, puisi, kaligrafi, ragam membuat poster. Jadi ada yang membuat poster, ada yang membuat ini tempel ini, ada yang membuat puisi, ada yang membuat kaligrafi. Nah, sesuai dengan kriteria anak masing-masing. Kalian sendiri masing-masing kan ini. Nah, jadi bagus. Nah, silakan dikumpulkan, nanti kalian akan nilai. Jangan dikumpulkan. Nah, yuk dikumpulkan. Kembali ke tempatnya masing-masing. Anak-anak, setelah kita belajar tentang surat Al-Hujurat ayat 13, dapat disimpulkan bahwa apa anak-anak? Dapat disimpulkan bahwa kita berbeda meskipun berbeda, saling menghargai, saling tolong-menolong, ya tidak saling mencecah atau memusuhi, menyakiti, ya betul sekali. Jadi kita bisa belajar dari surat Al-Hujurat ini saling menghargai perbedaan, ya. Itu. Nah, anak-anak,
Karena pelajaran kita tampilnya sudah selesai. Jangan lupa PR-nya dikerjakan halaman 24 tentang Al-Hujurat ayat 13. Dikerjakan di mana anak-anak? Di rumah. Kalau enggak dikerjakan di rumah ya. Nah, sudah. Sekarang marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma